Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood sukses makmur di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia, dengan 16 pabrik. 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Arab Saudi, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia, di luar pabrik utamanya di Indonesia. Indomie telah diproduksi di Nigeria sejak 1995 di mana produk tersebut merupakan merek yang populer. Indofood memiliki pabrik pembuatan mie instan terbesar di Afrika, Saudi, 15, 16, di Nigeria. Indomie mulai diperkenalkan sejak tahun 1988 dan mulai diproduksi tahun 1995 melalui Dufil Prima Foods sedangkan di Arab Saudi, Indomie pertama kali diperkenalkan pada 1986 dan pabriknya dibuka pada 1992, dengan diproduksi oleh Pinehil Arabia Group Ltd pasca kejatuhan Orde Baru. Jadi tampaknya berusaha mengambil peluang dengan kondisi masyarakat yang tidak menyukai kroni Soeharto. Pada 17 Desember 1998 ia menggugat Indofood ke pengadilan, karena ia merasa telah dipaksa menjual sahamnya dan mereknya di PT Indofood Interna dengan harga rendah. Jadi juga menuduh Salim telah memanipulasi kepemilikan saham agar sahamnya semakin mengecil, menuntut ganti rugi 620 miliar rupiah, Jadi kalah sampai banding di Mahkamah Agung, kalah dari Salim. Jadi lebih memilih untuk melanjutkan bisnis pabrik mie instan baru yang sudah dirintisnya sejak Mei 1993, di bawah PT Jakaranatama yang memproduksi mie Gaga dan dulu pernah mengedarkan produk bermerek Michio, di bawah Salim Group, sejak 1984 sampai sekarang. Indomie tetap sukses dan dikenal luas masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Jenis-jenis Indomie. Saat ini, Indomie memiliki banyak pilihan rasa yang tersedia di seluruh Indonesia. Selain itu, juga terdapat beberapa pilihan rasa Indomie yang tersedia di wilayah tertentu. Indomie goreng. Indomie goreng pertama kali diproduksi pada tahun 1982. Saat ini, Indomie goreng tersedia dalam berbagai pilihan rasa. Mie goreng spesial, juga tersedia dengan pelengkap bawang goreng dan saus cabai, mie goreng pedas, mie goreng rasa cabai hijau, mie goreng rasa iga penyet, mie goreng rasa sambal matah, mie goreng rasa sambal rica-rica, dan mie goreng kriwuk pedas. Juga pernah tersedia pilihan rasa mie goreng rasa sate yang saat ini hanya tersedia untuk pasar ekspor, Taiwan dan Australia. Selain itu juga tersedia Indomie goreng jumbo dalam pilihan rasa mie goreng spesial dengan pelengkap bawang goreng dan saus cabai dalam ukuran 129 gram, mie goreng rasa ayam panggang dengan pelengkap sayuran kering dan saus cabai dalam ukuran 127 gram. Dan mie goreng rendang dengan kerendang, kres keripik rendang, dalam ukuran 120 gram, Indomie kuah. Indomie kuah pertama kali diproduksi pada tahun 1972. Saat ini, Indomie kuah tersedia dalam berbagai pilihan rasa ayam bawang, rasa ayam spesial, rasa kaldu ayam, rasa kari ayam, juga tersedia dengan pelengkap bawang goreng, rasa soto mie, dan rasa soto spesial, ekstra koya gurih. Selain itu juga tersedia rasa kaldu udang yang hanya tersedia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Indomie kuliner Indonesia. Indomie kuliner Indonesia pertama kali diproduksi pada tahun 2002, 28, saat ini, Indomie kuliner Indonesia tersedia dalam berbagai pilihan rasa, mie goreng Aceh, khas Aceh, mie goreng rasa ayam pop, khas Sumatera Barat, mie goreng rasa rendang, khas Sumatera Barat, rasa soto Banjar Limau Kuit, khas Kalimantan Selatan, rasa soto Lamongan, khas Jawa Timur, dan rasa soto Padang, khas Sumatera Barat, yang tersedia di seluruh Indonesia. Selain itu juga tersedia mie goreng rasa cakalang, khas Sulawesi Utara, rasa cakalang, khas Sulawesi Utara, rasa coto Makassar, khas Sulawesi Selatan, rasa empal gentong, khas Jawa Barat, rasa mie celor, khas Sumatera Selatan, rasa mie kocok Bandung, khas Jawa Barat, rasa soto Banjar, khas Kalimantan Selatan, dan rasa soto Medan, khas Sumatera Utara, yang hanya tersedia di wilayah provinsi masing-masing. Indomie Hype Abis. Indomie Hype Abis tersedia dalam pilihan rasa, mie goreng rasa ayam geprek, diproduksi sejak tahun 2019, mie kuah rasa seblak hot jeletot, diproduksi sejak tahun 2020.
Mie Hattie rasa bolognese, diproduksi sejak tahun 2021, dan mie goreng rasa kebab rendang, diproduksi sejak tahun 2022. Indomie Premium Collection. Indomie Premium Collection terdiri dari 3 varian, Indomie keriting dengan pelengkap sayuran kering dan saus cabai yang pertama kali diproduksi pada tahun 1992. Indomie Real Meat yaitu mie keriting goreng dengan daging asli yang pertama kali diproduksi pada tahun 2016, awalnya menggunakan kemasan kotak kertas, kemudian digantikan dengan kemasan plastik pada tahun 2019, dan yang terbaru Indomie Japanese Ramen yang pertama kali diproduksi pada tahun 2023. Saat ini, varian Indomie keriting tersedia dalam 2 pilihan rasa, mie keriting goreng spesial dan mie keriting rasa ayam panggang. Sedangkan untuk varian Indomie Real Meat tersedia dalam 2 pilihan rasa, mie keriting ayam jamur, mushroom chicken, dan mie keriting ayam lada, pepper chicken. Varian terbaru Indomie Japanese Ramen yang diluncurkan pada bulan Maret 2023. Tersedia dalam 3 pilihan rasa, shoyu, ramen kuah shoyu rasa ayam, takoyaki, ramen goreng rasa takoyaki, dan tori miso, ramen kuah miso rasa ayam, Indomie Air Dried. Varian Indomie kuah ini pernah beredar pada tahun 1997 hingga 1998. Indomie Air Dried tersedia dalam 3 pilihan rasa asam pedas, rasa semur, dan rasa soto spesial. Indomie mie siram. Varian Indomie kuah ini pernah beredar pada tahun 1997 hingga 1998. Indomie mie siram tersedia dalam 5 pilihan rasa asam manis pedas, rasa bistik, rasa capcay, rasa kangkung, dan rasa sapo tahu. Indomie Chatsmi. Indomie Chatsmi adalah varian Indomie goreng untuk anak muda yang pernah beredar dari tahun 2000 hingga 2003. Indomie Chatsmi tersedia dalam 5 pilihan rasa, BBQ sausage, rasa sosis panggang, chicken lemon, rasa ayam lemon, pizza favorite, rasa pizza favorit, roasted beef burger, rasa burger sapi panggang, dan spaghetti tomato CEC, rasa spaghetti tomato keju. Indomie My Noodles. Indomie My Noodles adalah varian Indomie untuk anak-anak yang dibuat dengan sayuran. Saat beredar pertama kali pada tahun 2002 hingga 2003, Indomie My Noodles tersedia dalam 5 pilihan rasa, mie goreng rasa burger sapi, mie goreng rasa fried chicken, ayam goreng, dan mie kuah rasa soto ayam yang dibuat dengan kentang, serta mie goreng rasa pizza dan mie goreng rasa spaghetti yang dibuat dengan tomat. Pada tahun 2015, Indomie My Noodles diedarkan kembali dalam 3 pilihan rasa, mie goreng rasa pizza CEC dan mie goreng rasa salmon teriyaki yang dibuat dengan wortel, serta mie goreng rasa rumput laut yang dibuat dengan rumput laut. Namun sayangnya, Indomie My Noodles dihentikan produksinya pada tahun 2017. Indomie goreng plus kacang. Varian Indomie goreng ini pernah beredar pada akhir tahun 2004 hingga 2005. Indomie goreng plus kacang tersedia dalam 3 pilihan rasa, mie goreng rasa ayam plus kacang bawang, mie goreng rasa pecel plus kacang goreng, dan mie goreng rasa pedas plus kacang pedas. Indomie Seleraku Istimewa. Indomie Seleraku Istimewa adalah varian Indomie keriting dengan bumbu pasta yang pernah beredar dari tahun 2010 hingga 2011 dalam 3 pilihan rasa, mie keriting goreng rasa ayam cabai rawit, mie keriting goreng rasa kornet, dan mie keriting rasa laksa spesial. Varian mie keriting goreng rasa ayam cabai rawit diproduksi hingga 2015. Selanjutnya, Indomie Premium Collection pernah beredar dalam varian mie keriting goreng rasa telur asin, salted egg, dari tahun 2018 hingga 2021. Indomie Taste of Asia. Indomie Taste of Asia pernah beredar dari tahun 2013 hingga 2016 dalam 3 pilihan rasa, mie goreng rasa bulgogi ala Korea, mie kuah rasa laksa ala Singapura, dan mie kuah rasa tom yum ala Thailand. Pengawet terlarang. Pihak berwenang Taiwan pada tanggal 7 Oktober 2010 mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di sana mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang, yaitu natrium benzoat dan metil P-hidroksibenzoat. 2 unsur itu hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, sehingga dilakukan penarikan semua produk mie instan, Indomie, dari pasaran Taiwan. Selain di Taiwan, 2 jaringan supermarket terkemuka di Hong Kong untuk sementara waktu juga tidak menjual mie instan Indomie. Menurut harian Hong Kong The Standard, dalam pemberitaan Senin, 11 Oktober 2010, 2 supermarket terkemuka di Hong Kong, Park N Shop dan Welchome, menarik semua produk Indomie dari rak-rak mereka.
Selain itu, Pusat Keselamatan Makanan di Hong Kong juga melakukan pengujian atas Indomie dan akan menindaklanjutinya dengan pihak importir dan dealer. Selain di Taiwan, larangan juga berlaku di Kanada dan Eropa. Menurut The Standard, bila bahan-bahan dikonsumsi, konsumen berisiko muntah-muntah. Selain itu, bila dikonsumsi secara rutin atau dalam jumlah yang substansial, konsumen akan menderita asidosis metabolik, atau terlalu banyak asam di dalam tubuh. Sebaliknya, importir Indomie di Hong Kong, Fok Hing, HK Trading, menyatakan bahwa mie instan itu tetap aman dikonsumsi dan memenuhi standar di Hong Kong dan Organisasi Kesehatan Dunia. Hal tersebut berdasarkan hasil pengujian kualitas pada Juni lalu, yang tidak menemukan adanya bahan berbahaya, sedangkan menurut Indofood, produk Indomie dengan kandungan metil P-hidroksibenzoat bukan untuk dipasarkan di Taiwan. Indomie di Taiwan sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada di Taiwan yang tidak memakai pengawet tersebut. Indofood dalam situs resminya pada Senin, 11 Oktober 2010, menyatakan bahwa yang diberitakan media di Taiwan itu adalah produk mie instan dari Indofood, yang sebenarnya bukan untuk dipasarkan di Taiwan. Mie instan yang dianggap berbahaya di Taiwan itu sebenarnya ditujukan untuk pasar Indonesia, bukan pasar Taiwan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Endang Rahayu Sedianingsih dalam tanggapannya menyatakan Indomie masih aman untuk dimakan tetapi tetap menyarankan masyarakat untuk mengurangi konsumsi mie instan akibat dari isu ini. Harga saham Indofood CBP sebagai produsen Indomie sempat anjlok. Pada April 2023, Taiwan kembali melakukan penarikan terhadap Indomie ayam bawang, yang disusul penarikan serupa di Malaysia dengan tuduhan mie instan ini mengandung etilena oksida yang dianggap sebagai pemicu kanker. Menurut dua direktur Indofood, Frankie Welirang dan Taufik Wiraatmaja, penarikan tersebut salah kaprah, karena Indofood sebagai produsen sudah berusaha mengikuti standar POM, FDA hingga Codes Standard for Instant Noodles. Alat transaksi. Indomie digunakan sebagai alat transaksi untuk prostitusi di Ghana. Kejadian ini mengakibatkan melonjaknya kehamilan remaja di negara tersebut. Indomie tak hanya menjadi sekadar makanan, melainkan juga menjelma ikon budaya populer khususnya di Indonesia. Dalam media sosial, misalnya Indomie diidentikan sebagai makanan anak kos, banyak hal-hal, bahkan yang mungkin hanya dianggap picisan, mengenai mie instan ini yang populer dan mudah menjadi viral di media sosial Indonesia. Misalnya ketika ada kabar bahwa orang-orang asing mencicipi Indomie dan ketagihan, kabar ketika seorang peracik rasa-rasa dari Indomie, Nunuk Nuraini meninggal pada 27 Januari 2021, adanya rumor, kemudian diketahui hanya lelucon, Indomie rasa saksang, telepon, hingga boba, donat Indomie, dan ketika ada berbagai rasa baru. Tampak bahwa pihak Indofood tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Misalnya, Indomie telah mengeluarkan varian, hype abis, dengan rasa-rasa populer, seperti ayam geprek, seblak, citato dan spaghetti bolognese yang banyak pemasarannya dimulai dari e-commerce dan seringkali sudah viral dulu di media sosial sebelum dipasarkan. Pada 6 Desember 2018 lalu, Indomie secara resmi berkolaborasi dengan Go-Outs Department meluncurkan beberapa jenis barang fashion, di antaranya kemeja, kaos, tas, dan topi yang memiliki corak bernuansa Indomie. Selain itu, desainer Jonas Gustana mengkreasikan sepatu kustomisasi bertema Indomie dari Nike seri Air Jordan 1 Mid. Sepatu ini kemudian menjadi perbincangan yang cukup signifikan di media sosial dan berhasil terjual habis hanya dalam waktu 2 hari sejak pertama kali diumumkan pada 16 Juni 2019. Sebuah akun Twitter bernama Agama Indomie muncul pada tahun 2015 dan aktif mengirim cuitan beragam kreasi Indomie dengan gaya bahasa agamawi. Akun ini mendapatkan puluhan ribu pengikut. Trivia. Tahun 2005. Indomie memecahkan rekor dunia dalam Guinness Book of World Records untuk kategori paket terbesar mie instan dengan menciptakan paket dengan ukuran 3, 4 mx 2,355 mx 0,47 m dengan berat bersih 664,938 kg, di mana berat ini adalah 8.000 kali berat standar sebuah paket mie instan. Paket tersebut dibuat dengan bahan yang sama seperti sebuah bungkus mie instan dan disertifikasi layak untuk konsumsi manusia. Pemecahan rekor ini merupakan simbolisasi dari posisi Indomie yang merupakan pemimpin pasar mie instan. Pada tanggal 13 Desember 2009, Indomie disebut oleh Roger Ebert, kritikus film populer dari Amerika Serikat untuk majalah Chicago Sun-Times, sebagai salah satu kado Natal pilihan di urutan
Nah, berikut yang sudah dijelaskan fakta-fakta Indomie dari PT Indofood yang akhir-akhir ini kontroversi dengan penciptanya yang dikeluarkan dari perusahaannya yang dibangun sendiri dan sekarang dia owner dari Mie Gaga 100. Siapa dia? Berikut kisahnya di Mie Gaga 100. Ramai Mie Gaga versus Indomie, kisah perjalanan mie instan yang penuh dinamika. Logo. Headline hari ini. KTT ke-43 ASEAN digelar di Jakarta, arti penting bagi Indonesia. Home regional. Ramai Mie Gaga versus Indomie, kisah perjalanan mie instan yang penuh dinamika. Oleh Sweet Sisa Bandar diperbarui 31 Agustus 2023, pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, Mie Gaga yang viral setelah disebut masih satu saudara dengan Indomie, NBSP, foto, Twitter Mutias, Mie Gaga yang viral setelah disebut masih satu saudara dengan Indomie. Foto, Twitter Mutias. Advertisement. Liputan6.com, Yogyakarta, baru-baru ini, warganet ramai membahas dua merek mie instan, Mie Gaga dan Indomie. Kedua merek tersebut ternyata memiliki kisah yang penuh dinamika pada masa lalu. Beredar berbagai video di media sosial yang mengungkapkan bahwa Jajadi Jaya membangun PT Sanmaru Food Manufacturing dan memulai bisnis mie instan pada 1972. Dulunya, perusahaan tersebut merupakan produsen Indomie. Pada 1984, nama Indomie semakin populer. Hal ini membuat Sudono Salim mengajak Jajadi untuk bermitra dengan Salim Group. Salim Group merupakan perusahaan yang mengeluarkan produk mie instan dengan merek Sarimie dan Supermie. Akhirnya, Jajadi Jaya dan Sudono Salim mendirikan PT Indofood Internal Corporation. Dalam perusahaan itu, Jajadi menjadi pemegang saham mayoritas dengan 57,5%, sedangkan Salim memiliki saham 42,5%. Selanjutnya pada 1993, perusahaan Jajadi mengalami masalah internal terkait keuangan. Salim kemudian memutuskan untuk tidak lagi memakai perusahaan Jajadi sebagai distributor. Kemudian, saham pun diakuisisi penuh dan membuat Jajadi Jaya terdepak dari Indomie. Pada 17 Desember 1998, Jajadi sempat berusaha mengambil kembali Indomie dengan menggugat Indofood ke pengadilan. Sayangnya, usaha tersebut gagal meskipun sampai ke tahap banding di Mahkamah Agung. Namun, hal itu tidak membuatnya menyerah dalam membangun bisnis mie instan. Jajadi akhirnya mendirikan pabrik mie instan baru yang telah dirintis sejak Mei 1993 melalui PT Jakarana Tama. Dari perusahaan itulah terlahir merek Mie Gaga yang memiliki beberapa varian, seperti Mie Gaga 100 dan 1000, Mie Gepeng, Mie Telora 1, dan lainnya. Meski belum berhasil melampaui merek sebelumnya, tetapi Mie Gaga berhasil menjadi salah satu merek mie instan yang masuk ke dalam daftar 5 merek mie instan pilihan masyarakat Indonesia pada 2022. Sejarah Mie Gaga yang berkaitan dengan Indomie pun viral setelah banyak diungkap oleh warganet. Viralnya kisah Jajadi Jaya ini ternyata mendapat dukungan warganet. Tak sedikit pula yang akhirnya memutuskan untuk beralih menjadi konsumen Mie Gaga. Ramainya perbincangan ini pun membuat Jajadi Jaya menyampaikan klarifikasi lewat media sosial Mie Gaga. Jajadi Jaya dan PT Jakarana Tama mengungkapkan tidak pernah membuat, menyuruh membuat, menyebarkan atau menjadi narasumber, ataupun dimintai keterangan oleh pihak-pihak yang telah membuat pemberitaan dan konten di media online dan media sosial. Jajadi Jaya juga menegaskan tidak akan memberikan tanggapan apapun sehubungan dengan berita yang telah dibuat. Kami meminta agar siapapun pihak-pihak yang membuat berita dan konten serta impersonasi diri saya, baik dengan memiripkan atau dengan teknologi AI untuk segera menghapusnya karena dibuat tanpa izin dan konfirmasi. Media sosial dihebohkan dengan cerita dari salah satu produk makanan instan yaitu Mie Gaga dan Indomie. Awalnya seorang pria bernama Jajadi Jaya yang merupakan seorang pebisnis mie menjalankan usahanya bersama rekan-rekannya dengan mendirikan sebuah perusahaan dengan nama PT Sanmaru Food Manufacturing tahun 1972. Usaha yang dijalankan membuat produk Indomie sukses dikenal oleh masyarakat Indonesia hingga tahun 1984 Indomie naik pamornya. Kemudian datang sosok Sudono Salim yang juga pengusaha. Ia mengajak Jajadi Jaya untuk menjadi rekan kerja. Berjalannya waktu berdirilah perusahaan PT Indofood Internal Corporation dari hasil kerjasama Jajadi Jaya dengan Sudono Salim. Kala itu Jajadi Jaya menjadi pemegang saham utama, Jajadi memegang saham 57,5% perusahaan sementara 42,5% saham perusahaan dipegang oleh Sudono Salim. Keadaan mulai berubah pada tahun 1993,
Pada tahun itu Jajadi Jaya mengalami masalah intern keuangan. Pada saat itu, Salim memutuskan untuk tidak memakai perusahaan yang dibangun bersama Jajadi Jaya. Ia menggunakan anak usaha yang didirikan sendiri bernama PT Indomarco Adi Prima. Semua pasokan bahan baku diganti oleh Salim, dan saham diakuisisi secara penuh. Hingga Jajadi Jaya kehilangan bisnisnya. Jajadi Jaya merasa terhianati, akhirnya menggugat ke pengadilan. Sayangnya semuanya tidak menemukan hasil. Sejak saat itu, Jajadi Jaya akhirnya memutuskan untuk membuka usaha barunya dengan membuat produk mie bernama Mie Gaga yang ada di bawah perusahaan PT Jakarana Tama. Hasil kerja kerasnya, akhirnya Jajadi Jaya membuahkan hasil yang besar. Hingga pada tahun 2002 Mie Gaga berhasil menduduki urutan keempat sebagai mie yang diminati. SWA Online. Search. Channels. SWA Online. Automotive. Trends. Management. Marketing. Business Research. Technology. Economic Issues. Profile. Entrepreneur. Profile Company. CEO Interview. Capital Market Investment. Corporate Action. Good Corporate Governance. Financial Report. Personal Finance. Review. Book Review. Product Review. My Article. Column. Business Tips. Business Update. CSR Corner. Property. Videos. Video CEO Interview. Video CEO Presentation. SWA Magazine Edition. Business Champions. Update. Ranking. Brands. IBA. IKSA. WOM. NPS. Healthcare. Legend Brand. Middle Class. Brand Value. Leaders. Best CEO. Indonesia Best CFO. CIO. Young Women Leaders. Future Business Leaders. Future Hire Leaders. Next CIO. Public Leaders. Companies. SWA 100. Best Exporter. Good Corporate Governance. Leaders Factory. Corporate Transformation. Green Companies. CTS. Best CTS. Best Destination. Next Gen. Update. Profile Next Gen. Next Gen Tips. Wisdom. Youngster Inc. Entrepreneur. Startup. Self-employed. Profesional. Diaspora. Update. Profile Diaspora. Entrepreneur Diaspora. Profesional. Ideas. COVID-19. COVID-19. Entrepreneur. Fintech. CSR. CEO. Otomotif. SWA Online, Profil Profesional. Kisah Jajadi Jaya. Pendiri Mie Gaga yang juga pencetus Indomie. Jajadi Jaya, pemilik Mie Gaga. Nama Jajadi Jaya belakangan ini jadi perbincangan hangat. Kisah bos Mie Gaga itu viral di media sosial karena disebut didepak dari Indomie. Padahal, Jajadi Jaya merupakan sosok pencetus produk Indomie. Menurut cerita yang beredar di media sosial, Jajadi Jaya disingkirkan dari Indomie karena permasalahan internal keuangan. Hingga akhirnya ia mengembangkan bisnis mie instan lain, salah satunya produk Mie Gaga. Kisah tentang Jajadi Jaya itu pun menjadi perhatian publik. Lalu, seperti apa sosok Jajadi Jaya? Untuk mengetahuinya, simak informasi berikut ini. Profil Jajadi Jaya. Jajadi Jaya Chow Ming Hua adalah pria kelahiran 1941. Ia merupakan pengusaha sekaligus sosok penting di dunia industri mie instan di Indonesia. Ia mengawali bisnisnya pada 1959 bersama dengan teman sekolah menengah atasnya. Saat itu, ia mendirikan firma FA Jangkar Jati yang merupakan perusahaan di bidang penyaluran barang. Kemudian pada 1964, Jajadi Jaya bersama dengan 4 temannya, yaitu Chow Ming Hua, Wahyu Cuandi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma, mencoba peruntungan dalam bisnis lain. Bisnis tersebut bernama Sanmaru Food Manufacturing.
Jajadi kemudian menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut dari 1971 hingga 1978. Melalui Samaru Food Manufacturing, Jajadi Jaya dan rekan-rekannya mulai memproduksi mie instan yang dikenal sebagai Indonesia Mie atau Indomie pada 1982 hingga 1983. Perusahaan ini berhasil mengirimkan produknya ke berbagai negara, termasuk Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Sederet fakta sengketa bisnis mie Gaga. Netizen ramai memperbincangkan mie instan merek mie Gaga yang bersengketa dengan mie instan merek Indomie. Bagaimana awal mulanya? Siapa tak kenal mie instan Indomie? Selama ini menjadi favorit segala kalangan. Namun belakangan, Indomie kerap dikaitkan dengan mie instan merek mie Gaga. Hal ini berawal diungkap oleh YouTuber yang populer sebagai Kamar JJ. Dalam videonya, 24 Agustus 29, ia mengungkap dari berbagai sumber bahwa ada cerita kelam dalam perjalanan mie Gaga dan terjadi sengketa bisnis dengan Indomie terciptanya mie Gaga. Kemudian Liam dari Salim Group dan Jajadi Jaya mendirikan PT Indofood Eterna pada 1984. Perusahaan patungan itu dipimpin oleh Hendy Rusli, seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia. Namun pada 1993, perusahaan Jajadi mengalami kendala keuangan. Kondisi itu mengakibatkan Salim harus mendepak Jajadi dari Indofood. Jajadi kemudian lanjut mengeluarkan merek mie instan dalam naungan PT Jakarta Tama. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang mengeluarkan mie Gaga, mie 100, 1000, mie gepeng, mie telur satu, otak-otak, hingga sosis loncat. Kini, Jajadi menjabat sebagai komisaris di PT Wicaksana Overseas International Tbk, DKSH. 4. Mie Gaga banyaknya diminati. Sejarah mie Gaga tersebut pun viral setelah banyak diungkap oleh netizen. Banyak netizen yang rupanya menyukai rasa mie Gaga jauh sebelum merek mie instan ini viral. Mie Gaga pun punya berbagai varian dan tersedia di toko kelontong ataupun minimarket. Harganya dibanderol sekitar Rp3.400. Dua varian yang ada di minimarket cukup populer dan laris. Varian tersebut adalah varian goreng jalapeno dan varian kuah jalapeno. Pencinta pedas wajib mencicipi mie Gaga varian ini. Rasa kuah kaldunya gurih dan creamy, klarifikasi mie Gaga. Ramai perbincangan soal sejarah mie Gaga. Jajadi Jaya menyampaikan klarifikasinya lewat media sosial mie Gaga. Disebutkan bahwa Jajadi Jaya dan PT Jakarta Tama tidak pernah membuat, menyuruh membuat, menyebarkan atau menjadi narasumber, ataupun dimintai keterangan oleh pihak-pihak yang telah membuat pemberitaan dan konten di media online dan media sosial. Lebih lanjut, Jajadi Jaya tidak akan memberikan tanggapan apapun sehubungan dengan berita yang telah dibuat, dan kami tidak bertanggung jawab terhadap isu dan pemberitaan dalam konten tersebut. Kami meminta agar siapapun pihak-pihak yang membuat berita dan konten serta impersonasi diri saya, baik dengan memiripkan atau dengan teknologi AI untuk segera menghapusnya karena dibuat tanpa izin dan konfirmasi. Terakhir, yang bersangkutan juga mencadangkan hak-hak hukum yang dimilikinya untuk melakukan upaya hukum yang tersedia menurut hukum Republik Indonesia terhadap pihak-pihak yang membuat berita tersebut untuk melindungi setiap kepentingan hukumnya. PT Jakarta Tama Food Industry adalah perusahaan makanan dan minuman dari Indonesia yang berbasis di Jakarta, bergerak dalam produksi makanan. Perusahaan ini memproduksi mie instan dan mie kering, sarden dan makarel kaleng. Sosis dan produk-produk lainnya terutama dalam merek Gaga, mulai beredar pada Februari 1997, 21. Dalam perusahaan tersebut, Karomatul hanya bergerak sebagai distributor dan penjual, 22, sedangkan produksinya ditangani Jakarta Tama. Mie Karoma sendiri menargetkan konsumen muslim dan pasar kelas bawah. Belakangan, setelah krisis ekonomi 1998, Jakarta Tama juga berusaha terjun ke pasar kelas bawah dengan mengedarkan mie instan, Gaga. Gaga diedarkan dalam dua varian, yaitu biasa dan 100, di mana versi 1000 mulai diedarkan sejak 2001. Mie Gaga 100, cepek, ini, yang kemudian diproduksi dalam 3 rasa, ayam bawang, soto mie dan goreng pedas, berukuran 100 gram. Tercatat menjadi penyumbang penjualan terbesar, 70%. Jakarta Tama pada awal 2000-an, 23, yang berarti cukup berhasil dipasarkan, mie Gaga 100 tercatat ditawarkan dengan harga di bawah Rp700 bungkus pada 2004. Sebenarnya, merek 100 sempat digugat oleh Heri Sanusi, pendiri Kino Group,
Namun akhirnya berhasil dimenangkan Jakarana di Mahkamah Agung pada kasasi. Produk mie Gaga kemudian juga didiversifikasi menjadi mie gepeng dan mie 1000 pada 2008, serta mie telur pada 2011. Pada tahun 2012, diperkirakan Jakarana Tama memproduksi 250.000 bungkus mie hari. Kini, Jakarana Tama diperkirakan memegang 2,9% pangsa pasar mie instan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan perusahaan juga mulai memperkenalkan produk yang inovatif. Di tahun 2010-an awal, sempat dipasarkan Healthy Mie, mie instan hijau dari rumput grain barley, tanpa penambahan MSG, rendah lemak dan tanpa pewarna yang mengklaim sebagai mie instan sehat dan menargetkan pasar kelas atas. Produk ini sempat berbuah penghargaan Top Product 2012 dalam kategori The Best Quality Product. Kemudian, sejak April 2017, ada Gaga 100 Extra Pedas yang menawarkan mie instan dengan rasa ekstra pedas. Produk ini diklaim sebenarnya sudah ingin diluncurkan sejak 2011, namun menunggu saat yang baik. Kebetulan, saat itu produk Samyang sedang naik daun di pasar dengan rasa pedasnya. Ada juga mie merek Arirang yang mengklaim bernuansa Korea Selatan yang diedarkan dalam beberapa varian. Seperti bihun bulgogi, sempat juga merek Michio diedarkan kembali dalam bentuk ramen instan pada pertengahan 2010-an. Di luar produk mie instan, ada juga produk baru seperti bubur ketan hitam, ketupat dan rendang yang ketiga-tiganya instan. Walaupun demikian, penjualan produk perusahaan ini tidak selalu sukses, karena minimnya biaya promosi dan dihadang pemimpin pasar, sehingga beradu dalam pilihan kreativitas dirasa mampu merebut ceruk pasar. Pemasaran baru-baru ini juga menggunakan kanal digital dan e-commerce. Kepemilikan. Saat ini, Jakarana masih dikuasai oleh Jajadi Jaya yang menjabat sebagai komisaris, sementara keluarganya juga duduk dalam kepemimpinan perusahaan. Awalnya Jakarana dikuasai oleh Wicaksana Overseas hingga 2001, ketika pada Juli di tahun tersebut dilepas kepada Batavia Investment Ltd. Dalam rangka restrukturisasi hutang dan memfokuskan usaha distributor Wicaksana, sebelum Wicaksana dijual Jajadi ke DKSH Swiss, sempat juga sejumlah tanah kosong, tanah dan bangunan dijual kepada Jakarana Tama. Produk utama perusahaan ini adalah mie instan Gaga. Selain itu, ada juga varian mie telur A1, otak-otak, sosis loncat, sarden dan makarel kaleng, sambal botol, dan lainnya. 1. Produksinya mayoritas langsung di perusahaan ini, namun ada juga yang diproduksi di perusahaan lain, Maklon, untuk memenuhi kebutuhan. 7. Untuk produk mie instan, Jakarana juga dapat melayani konsumen yang ingin memproduksi mie instannya secara Maklon. Produk mie instan Jakarana diklaim menggunakan bahan baku berkualitas, seperti gandum Australia. Produk Gaga memiliki slogan, ada kelezatan ajaib di setiap rasanya, dalam bidang CSR. Jakarana pernah mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Michio, dalam rangka menggalang rasa kesetiakawanan sosial, yaitu menyediakan dana bantuan untuk korban bencana alam dan memberikan bantuan bibit dan tenaga ahli kepada petani di desa miskin. Dana untuk membiayai program kerja yayasan ini sebagian besar berasal dari penyisihan Rp10 untuk setiap penjualan satu bungkus mie instan.